Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 5 Mei 2023. Jumat pertama, kesempatan untuk menghormati hati kudus Yesus sekaligus berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini menjadi bahan permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33, Paulus dalam perjalanan pewartaan menegaskan kepada jemaat, janji telah digenapi oleh Allah dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yesus yang disalibkan telah bangkit untuk mendapatkan hidup mulia sebagai Kristus dan Tuhan. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6 ditegaskan oleh Yesus, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus memberikan kepada kita jalan menuju kebenaran agar manusia mendapatkan kehidupan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pewartaan kebangkitan Yesus Kristus menjadi kesukaan, kegembiraan bagi kita anak-anaknya. Bahkan bukan hanya ia bangkit menjadi Kristus dan Tuhan, tetapi ia menjadi sarana, jalan menuju kebenaran untuk memperoleh kehidupan. Dan dialah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan itu. Dikatakan pada akhir Injil, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian, semakin jelas bahwa kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita diberi sarana untuk sampai kepada Bapa lewat Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekalipun ia telah dibunuh, ia tetap bangkit sebagai jalan, kebenaran, dan hidup untuk menuju kepada Bapa di surga. Persoalannya adalah, apakah kita yang sudah diberi sarana
dengan amat jelas jalan menuju kebenaran untuk hidup, kita lewati jalan itu, atau kita masih sering kali lewat jalan yang lain menuju kesesatan atau kebinasaan. Seperti kalau kita tahu jalan itu kemana, misalnya jalan tol, kita hanya tahu dan tidak melewati jalan itu, kita tidak akan sampai ke tempat yang dituju. Rambu-rambunya jelas, jalannya jelas, tinggal apakah kita benar-benar melewati jalan itu, jalan menuju kebenaran untuk dapat sampai kepada kehidupan. Yesus mengatakan jalan berarti hanya lewat Dia orang akan sampai kepada Bapa. Dialah sang kebenaran yang diutus Allah kepada manusia untuk memberi kehidupan kepada manusia. Sekali lagi, kita tinggal melewati jalan itu dengan setia, dengan konsekuen. Kalau mengambil atau meminjam istilah bahasa Jawa, napak tilas podo dalem, berarti persis kita mengikuti telapak Yesus kemana Ia pergi, dalam kesuka, dalam duka, sampai kepada tujuan, kita akan mendapatkan kehidupan. Sayangnya, seringkali kita tidak mengikuti telapak itu dengan benar. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua refleksi, apakah selama ini saya mengikuti jalan yang benar lewat Yesus Kristus sebagai muridnya, dengan segala konsekuensi. Menjadi murid berarti menyangka diri, memanggul salib sambil mengikuti Yesus. Kalau itu kita ikuti, kita lewat jalan yang benar dan kita akan sampai kepada Bapa yang menjadi tujuan kita semua. Sekali lagi, mari kita bertanya, merenungkan dalam hati kita, sejauh mana kita setia untuk lewat jalan yang benar, jalan menuju ke rumah Bapa. Karena Bapa yang menyiapkan tempat itu dan Yesuslah jalannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali lewat jalan yang benar agar kita sampai kepada Bapa dan kita akan mendiami tempat yang sudah disiapkan oleh Bapa kepada kita, di mana rumah itu akan abadi. Rumah itu tidak akan dibongkar. Rumah itu untuk kita diami selama-lamanya, asalkan kita mengikuti jalan yang benar. Semoga kita mencita-citakan rumah yang dibangun Bapa dan kita mencoba lewat jalan yang benar, yang Yesus Kristus, agar akhirnya kita benar-benar mencapai kediaman yang sudah disiapkan oleh Bapa. Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami tempat atau kediaman dalam surga, dan Engkau menunjukkan kepada kami jalan yang harus kami lewati. Mampukanlah kami untuk lewat jalan yang benar menuju kediaman yang Engkau bangun, agar akhirnya kami tidak tersesat. Namun kadang kami lemah, seringkali kami kurang setia sebagai murid. Kuatkan iman kami, bantu kami dalam menapaki jalan itu, agar dalam situasi apapun kami tetap setia pada jalan yang telah Engkau berikan. Biarkanlah akhirnya semua orang bertobat dan lewat jalan itu sehingga sampai kepada kediaman yang telah Engkau bangun. Kuatkan iman umat yang lemah, yang terpuruk bangunkanlah, yang meninggalkan Engkau kembalikanlah, agar Engkau menerima kembali semua orang secara utuh dalam kemah abadi di surga. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit, ringankanlah beban umat-Mu, agar mereka Kau legakan, dan uraikanlah persoalan yang dialami oleh umat. Bantulah mereka yang kesulitan ekonomi lewat samanya ataupun lewat orang-orang yang membuka usaha Engkau sukseskan, agar umat-Mu bisa lewat jalan yang benar. Maka kami mohon berkat dan rahmat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan agar panjenengan menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan, pakai hand sanitizer, mulai hidup sehat, makanan bergizi, dan sungguh menjauhkan diri dari ancaman segala penyakit, terutama virus corona. Kita dukung dan kita sukseskan aksi panggilan besok, di mana kita akan mengundang 9 tarekat. Sabtu sore sarasean untuk keluarga dan kaum muda, anak-anak di lingkungan masing-masing bersama biarawati. Lalu malam mungkin jam 8:30 kalau Bruder Frater masih ingin bicara dengan kaum muda OMK, bisa ke gereja untuk berbincang-bincang dengan kaum muda di Mandala Geraha. Sekedar mungkin kita minum kopi, makan snack sedikit. Dan minggu pagi ada misa untuk aksi panggilan itu bersama biarawati cilik dan biarawati yang hadir untuk menggugah perasaan panggilan bagi anak-anak. Dan sekitar jam 9 kita akan mengadakan sarasean di Mandala Geraha, kemudian mengunjungi stan-stan para biarawati
lalu ditutup dengan peneguhan dan makan siang bersama. Saya mengundang anak-anak yang sekolah di SMP atau SMA atau SD kelas 6, kelas 5 untuk hadir. Orang tua saya mendukung agar bisa mengenal hidup membiara, dan mudah-mudahan ada yang tertarik untuk ikut di dalam bekerja di ladang Tuhan. Yang belum mengikuti KEP, silakan untuk mendaftarkan diri, menggunakan kesempatan untuk memperkaya dengan hal rohani dan untuk siap diutus sebagai pelayan sabda. Dan yang terakhir saya mengingatkan agar peduli untuk pengisian gedung serbaguna kita yang sudah 100% selesai. Mudah-mudahan kita akan segera bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan pastoral. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.